Tribuners gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Atma Sadli dan Zulkifli Harahap selaku kuasa hukum pemilik dermaga kafe dengan termohon Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat di Pengadilan Negeri Pasaman Barat ditolak secara keseluruhan dalam sidang yang digelar pada Selasa 2 Juli 2024 sore. Adapun sidang yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Arni Dewi Purnamasari menyatakan bahwa surat kuasa yang dipegang oleh pemohon tidak sah karena tidak diberikan oleh 7 orang tersangka. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Padang. Ahmad Romi, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila. Selamat sore Tribuners manapun berada. Benar sekali gugatan pra peradilan yang diajukan oleh kuasa hukum dermaga kafe ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat terhadap penangkapan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Polres Pasaman Barat ditolak secara keseluruhan oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat, di mana majelis hakim pada sidang yang berlangsung pada hari Selasa kemarin mengatakan bahwasanya kuasa yang dipegang oleh kuasa hukum dermaga KP itu tidak sah karena bukan diberikan oleh para tersangka, sehingga gugatan atau permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum sendiri tidak dapat diterima oleh majelis hakim, sehingga terhadap gugatan tersebut majelis hakim menyatakan ditolak, sehingga penangkapan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja itu dianggap sah dan berlaku. Pasalnya kuasa yang diberikan oleh kuasa yang dipegang oleh kuasa hukum dari dermaga KP merupakan surat kuasa dari pemilik KP, bukan dari para tersangka yang ada 7 orang tersebut. Sementara pra peradilan yang diajukan itu adalah terhadap proses penangkapan terhadap 7 orang tersangka, sehingga menurut majelis hakim sendiri surat kuasa yang harusnya dipegang atau diajukan oleh kuasa hukum haruslah berasal dari 7 orang tersangka tersebut. Sehingga pada hari Selasa kemarin sidang yang berlangsung sekitar pukul 16.15.00 itu ditolak, dan sehingga Satuan Polisi Pamong Praja berhasil mempertahankan pendiriannya dalam hal penangkapan terhadap para pemandu karaoke tersebut. Kemudian dari Kabak Hukum sendiri kemarin menyatakan bahwasanya dengan telah diputuskannya gugatan tersebut, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja diminta untuk menegakkan perda yang lainnya, tidak hanya perda Trantibum saja, melainkan perda-perda lainnya, sehingga penegakan perda di Pasaman ini bisa berlangsung atau berjalan dengan semestinya. Kemudian dari kuasa hukum sendiri kemarin juga kami tanyakan, pihak mereka masih akan kembali mencari upaya lain untuk bagaimana pra peradilan ini masih bisa dilakukan upaya lainnya. Jadi menurut Atma Sadli, pihaknya sekarang masih mempelajari bagaimana langkah yang berikutnya akan diambil. Sementara dari Satuan Polisi Pamong Praja melalui Kabak Hukum Rosidi menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan, yaitu Bupati Pasaman Barat, bagaimana langkah ke depannya terhadap penegakan perda di Pasaman Barat ini. Demikian rekan Adila, kembali Anda di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kabak Hukum yakni Rosidi. Berikut untuk tayangan. Ya, terima kasih. Kita menghadapi sidang ini lebih kurang 7 kali sidang, 7 kali sidang, dan pada hari ini sudah dibacakan putusan oleh hakim bahwa hakim menerima seluruh eksepsi kita dan menolak permohonan termohon terkait perkara Prapit nomor 3 2024. Berapa saksi bagaimana? Yang kita hadirkan 7 orang saksi dan bukti lebih kurang 17 alat bukti surat. Harapan kita dengan memenangkan Prapit ini, Pol PP lebih giat lagi dalam menegakkan perda ke depan, bukan hanya terhadap Trantibum saja, terhadap perda-perda lainnya nanti juga kita harapkan Pol PP lebih giat lagi menegakkan perda. Ya, tentunya yang dilakukan oleh Pol PP sudah betul dan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.